Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika bidzat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas judul orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan Allah untuk dua hal. Pertama, kita diperintahkan berpuasa di siang hari yang disebut dengan shoma atau siam. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Di malam hari kita disuruh menahan tidur, menahan kantuk yang disebut dengan qama atau qiyam. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Baik ibadah siam maupun ibadah qiyam, kalau siamnya siang menahan makan, kalau qiyamnya malam menahan tidur. Dua ibadah ini memiliki nilai yang besar. Pertama, nilainya adalah nilai ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampunilah semua dosanya yang sudah berlalu. Itu tujuan pertama, pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa ini penting. Andai tidak ada sorga, sorga pasti ada. Andai sorga tidak ada, cukuplah ampunan itu sebagai pemberian Allah yang paling besar. Kenapa? Bukankah orang-orang kafir ketika nanti di akhirat sudah melihat sorga, tapi mereka melihat neraka, mereka tidak meminta masuk sorga, tapi mereka meminta agar dijadikan tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, ya Tuhan, kami tidak usah masuk surga, tapi ampuni kami, jangan azab kami, jadikan tanah kami. Cukup tidak diazab itu menjadi nikmat terbesar. Cukup selamat dari api neraka itu menjadi nikmat terbesar. Bukan surga. Surga itu nikmat, cuman cukup tidak diazab saja. Dapat ampunan cukup. Ini betapa pentingnya kita mendapat ampunan dari Allah. Itu kenapa kata ampunan selalu mendahului kata rahim, rahmat. Ya, innallaha ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahmat. Ampunan itu artinya kita selamat dari azab. Ampunan. Rahmat itu kita masuk surga. Kenapa didahulukan ghafur dari rahmat? Untuk menunjukkan ampunan lebih penting daripada rahmat. Selamat dari neraka lebih penting dari masuk surga. Masuk surga itu penting, tapi mendapat ampunan jauh lebih penting. Itu kenapa kata ghafur selalu mendahului dari kata rahim. Bukan tidak penting masuk surga. Iya penting, karena rahmat itu membawa kita ke surga. Ampunan menutup pintu neraka. Lebih penting menutup pintu neraka daripada membuka pintu surga. Itu kenapa puasa itu tujuan pokoknya maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampuni semua dosa-dosanya yang sudah berlalu. Karena ampunan itu penting sekali. Itu tujuan pokok pengampunan. Tapi tujuan yang kedua adalah pahala yang besar. Karena pahala puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak dicatat malaikat. Dalam hadis qudsi disebutkan kullu amali ibni adam lahu illa saum
fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Nabi. Semua amal anak Adam itu dicatat dan ada takaran pahalanya. Bersedekah takarannya sekian, 700 kali lipat. Ya, baca Quran takarannya sekian, 1 huruf 10. Ya, 3 huruf 30. Ya, setiap kebaikan itu ada takarannya. Satu-satunya yang tidak ada takaran pahala itu puasa. Karena kata Allah, fa ana ajzi bih. Puasa itu langsung antar ke saya. Jangan dicatat. Dan saya nanti yang akan langsung memberikan balasan kepada pelakunya. Itu kenapa orang yang berpuasa itu kata Allah, kata Nabi dalam hadis sahih, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Farhatun inda iftari, bahagia ketika dia berbuka. Memang ketika berbuka itu semua orang bahagia. Kenapa? Ya karena sudah seharian menahan haus dan lapar. Puncaknya, puncak kebahagiaan itu ya berbuka itu. Jadi memang itu rahasianya para hadirin, kita disuruh puasa itu agar ya merasakan bahagianya makanan, ya. Bahagianya mencicipi makanan. Karena kebahagiaan makan itu ketika perut kosong. Kalau perut kenyang, penuh, tidak ada bahagia makanan itu. Seenak apapun rasa makanan, tidak ada kenikmatannya. Kenapa? Perut kenyang. Ya, yang enak makan itu kalau perut kosong. Ya, kalau perut kita kosong, apa saja makanan itu terasa nikmat. Kalau perutnya penuh, sehebat apapun menunya, biasa-biasa aja rasanya. Itu kenapa kata Nabi, orang yang berpuasa itu kegembiraan pertamanya inda iftarihi, ketika dia berbuka. Nah, kebahagiaan kedua kata Nabi adalah inda liqa'i rabbihi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat untuk menerima pahala puasanya. Jadi orang yang berpuasa ini diundang langsung ke istananya Allah untuk menerima hadiah puasanya. Karena begini, kalau misalnya Pak Presiden memberikan hadiah ke rakyatnya, lalu ada yang dikirim lewat pos hadiahnya. Hadiah dari Presiden tapi dikirim lewat kurir. Ada yang terima hadiah langsung diundang ke istana. Ya, terima langsung dari Presiden dan bersalaman langsung. Mana yang lebih hebat, yang lebih bahagia? Ya tentu yang datang ke istana lah, bertemu langsung dengan sang pemberi hadiah. Begitulah kira-kira amal puasa ini. Orang yang berpuasa itu kata Nabi mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang paling hebat inda liqa'i rabbihi, karena tidak ada kebahagiaan yang paling besar kecuali bertemu dengan Allah. Kata Allah apa? Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Manusia yang paling bahagia hingga wajahnya cerah, riang gembira, wajahnya berseri-seri. Siapa? Ketika dia datang menghadap dan bertemu Tuhannya secara langsung. Dan ibadah yang mempertemukan kita dengan Tuhan itu adalah puasa. Puasalah ibadah yang mempertemukan kita dengan Tuhan. Karena begitu kata Nabi. Kegembiraan orang puasa itu yang paling besar inda liqa'i rabbihi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi begitulah hebatnya puasa itu. Kenapa? Pahala puasa tidak ada bandingannya. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10 kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar mendapat pahala tanpa limit, unlimited. Bighairi hisab itu maksudnya unlimited. Itu apa sabar? Sabar itu ya imsak, menahan. Karena hakikat puasa itu adalah imsak. Dan sabar makna harfiahnya imsak. Orang yang sabar itu kenapa puasa itu ibadah menahan. Salat kita mengerjakan perintah, laksanakan salat perintah. Zakat perintah, ya, atu zakah, bayarkan zakat perintah. Haji perintah. Wa atimul hajj wal umrah, sempurnakanlah hajimu dan umrahmu karena Allah. Kalau puasa bukan perintah, larangan. Jangan kamu makan, jangan kamu minum, jangan kamu berhubungan suami istri. Satu-satunya puasa yang larangan itu ya puasa. Sekian banyak ibadah semuanya sifat perintah. Tapi puasa tidak perintah. Puasa itu sifatnya larangan. Dan menghentikan larangan ternyata lebih berat daripada mengerjakan perintah.
Itu kenapa puasa sudah diperintahkan sejak Nabi Adam di sorga. Apa buktinya? Kata Allah ke Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di sorga dan makanlah semua yang ada di sorga, pakailah semua yang ada di sorga, nikmatilah semua yang ada di sorga, wala taqraba hazihi syajarah, tapi jangan kau dekati ini pohon. Jangan itu larangan. Jangan itu artinya imsak, tahan. Jangan tuh imsak, tahan dirimu. Dan itu yang Nabi Adam dulu gagal. Apa yang Nabi Adam gagal melakukannya? Imsak, siam, menahan. Semua dibolehkan Allah, satu saja yang dilarang, itu pun manusia tidak mampu melakukannya. Betapa beratnya ibadah imsak ini. Semua dibolehkan, semua diperintahkan, satu saja yang dilarang, yang satu pun tak mampu juga. Ya, karena manusia ini punya sifat pokok dalam dirinya itu tamak. Sifat tamak itu sifat dasar. Itu kenapa puasa itu menghilangkan sifat tamak. Makanya orang yang puasanya benar pasti hilang sifat tamaknya. Coba bagaimana puasa menghilangkan sifat tamak? Jangankan milik orang, milik dia saja tidak dia pakai, tidak dia sentuh. Ada makanan di rumahnya, makanan terletak di mejanya, orang tidak ada di rumah, dia bisa kunci pintu, dan dia bisa makan. Tapi dia tidak melakukannya, kenapa? Belum waktunya. Wajar kan, orang yang puasanya benar tidak akan tamak. Yang punya dia saja tidak dia makan, apalagi punya orang. Istri dia halal, milik dia istri itu. Di kamar berdua, tapi dia tidak menyentuh istrinya. Kenapa? Belum waktunya. Ini istri dia, halal. Tapi begitulah, ya, manusia yang puasa itu akan hilang sifat-sifat negatif, di antaranya sifat tamak. Karena dulu Nabi Adam di sorga itu yang gagal imsak, menahan. Nah, karena imsak ini ibadah yang paling berat dari semua ibadah, lebih berat dari puasa, dari salat, dari haji, dari umrah, lebih berat. Kenapa? Imsak, menahan tuh. Karena kalau kita menahan dari sesuatu, godaannya berat, tarikannya luar biasa. Karena kalau dilarang, biasanya manusia gagal. Kalau disuruh, banyak yang melakukannya. Banyak yang mampu melakukan perintah, yang menghentikan larangan yang berat. Itu kenapa dalam syariat, dalam agama, larangan tidak banyak. Yang banyak itu perintah. Coba, yang haram saja makanan, coba hitung. Itu makanya di surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, itu ayat yang keempat, itu yang diharamkan itu ada rinciannya. Bangkai, darah, ya, hewan yang disembelih tidak menyebut nama selain Allah, yang mati jatuh, yang mati tercekik, yang mati diterkam binatang buas, disebutkan satu persatu. Sesuatu yang disebutkan itu artinya sedikit. Tapi kalau yang halal, tidak ada rinciannya. Kata Allah apa? Uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan yang baik-baik. Tidak ada rinciannya. Pokoknya yang baik sajalah. Itu artinya apa? Yang baik, ya, lebih banyak daripada yang dihalalkan, lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi yang dihalalkan itu banyak, yang diharamkan itu sedikit. Makanya ibadah yang sifatnya larangan itu sedikit. Ibadah yang sifatnya perintah banyak. Kenapa sedikit yang sifatnya larangan, menahan? Karena manusia tidak mampu menahan dirinya. Karena Allah tahu itu, kemampuan manusia ini lemah dalam menahan. Tapi dia punya kekuatan dalam melaksanakan perintah. Karena itulah, karena ini ibadah paling berat, maka puasa nilainya besar. Kalau sabar tadi pahalanya bighairi hisab, tanpa limit, maka puasa juga begitu. Puasa itu pahalanya unlimited. Hanya Allah yang tahu pahala puasa itu seberapa. Karena itu ibadah yang paling berat imsak. Karena itulah orang yang masuk surga nanti, sambutannya bukan karena tahajud, bukan karena puasa. Coba baca di surah Ar-Ra'du ayat 23-24, ketika manusia sampai di depan pintu surga, para malaikat menyambutnya dengan sambutan meriah. Apa kata para malaikat kepada penghuni surga yang masuk surga itu? Salamun alaikum bima sabartum. Ingat ya, selamatlah kalian masuk surga dengan kesabaran kamu. Jadi bukan dengan tahajudmu, bukan dengan baca Qur'anmu, bukan dengan sedekahmu. Kalian masuk surga bima sabartum,
karena kesabaran kalian. Itu menjadi bukti bahwa sabar itu ibadah terberat, ibadah terbesar. Itu kenapa disebutkan Allah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat, karena sabar dan salat itu adalah ibadah yang paling berat. Berat, menahan itu berat. Tidak mudah menahan diri itu. Itu kenapa misalnya begini, hakikat puasa ya, bukan hanya menahan makan, minum, berhubungan. Bukan hanya itu. Coba lihat. Iza satama ahadukum. Kalau kamu berpuasa, kamu sedang berpuasa kata Nabi. Lalu kamu dicaci maki orang. Kita tidak tahu salah kita apa. Datang saja orang tiba-tiba mencaci maki kita, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar pada diri kita. Maka perintah Nabi apa? Kulli nafsik, katakan pada dirimu. Bukan pada yang mencaci ya. Bukan. Katakan pada dirimu. Dirimu siapa? Yang berpuasa. Engkau sendiri katakan pada dirimu, inni shaim, saya sedang berpuasa. Coba, kalau kita dicaci maki orang, jangan balas cacian dia. Katakan pada dirimu, saya berpuasa, saya berpuasa. Itu disebut imsak. Tahan dirimu. Tahan dirimu, jangan balas cacian dia. Karena kalau kita dicaci maki orang, lazimnya kita bergejolak. Jiwa kita bergejolak. Dan kita ingin membalas cacian dia. Itu manusiawi. Tapi puasa anda imsak, tahan. Bila engkau membalas cacian dia, maka rugilah anda. Seharian anda menahan, sekarang tiba-tiba anda lepaskan tahanan itu, menahan itu. Ya, apa yang anda tahan itu anda lepaskan. Maka anda rugi. Anda menjadi rugi. Kenapa? Karena anda ya sudah berbuka namanya itu. Sudah lepas. Kan imsak tadi. Imsak itu artinya menahan. Kalau ada orang mencaci maki anda tahanlah. Itu yang namanya siam. Makanya Maryam, coba baca nanti surat Maryam ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-26. Ketika Maryam menggendong anak yang dia melahirkan tanpa suami, lalu dia dicaci maki orang satu kampung. Apa kata Maryam ketika dicaci maki orang banyak? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Sesungguhnya aku bernazar puasa, saya berpuasa dan saya tidak akan membalas cacian kalian. Saya tidak akan berkata-kata, tidak akan membalas cacian kalian. Itulah yang disebut dengan saum, itu yang disebut dengan imsak. Karena imsak itu menahan. Itu contohnya Maryam tadi. Tapi kalau kita balas cacian dia, maka kata Nabi, malam yada kaulazur wal amala bihi falaisa lillahi ay fi ayyada'at fi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada orang ya tidak meninggalkan perkataan yang zur, caci maki kah, ya ghibah kah, fitnah kah, perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak terpuji, maka kata Nabi tidak ada lagi gunanya dia meninggalkan makan dan minumnya di hari itu. Artinya apa? Merugilah dia. Merugi dia. Kenapa? Karena dia sudah kehabisan nilai pahalanya yang bighairi hisab tadi. Dia tidak mendapatkan ampunan Allah yang dijanjikan kepadanya tadi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan, sudah mengatakan kaulazur. Ini kita tidak mencaci maki orang, membalas cacian orang pun tak boleh. Kita membalas caci maki orang pun kita kehilangan pahala kita. Apalagi kita yang mulai mencaci dia. Makanya kata Nabi begitu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi tidak ada sedikit pun hasil puasanya, pahala atau keampunan, loss dari dia semua. Kecuali yang dia peroleh hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia puasanya hanya menahan haus dan makan. Menahan makan dan minum. Menahan haus dan lapar. Tapi lidahnya tidak dia tahan. Matanya tidak dia tahan. Telinganya tidak dia tahan. Itu disebut imsak. Imsak itu menahan diri dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan itu ibadah yang paling berat. Makanya kam min shaimin itu banyak. Terlalu banyak untuk disebut kata Nabi. Yang setiap hari itu mereka hanya dapat haus dan lapar, dan sedikit yang hanya mendapatkan maghfirah tadi dan pahala yang bighairi hisab tadi. Karena dia benar-benar imsak. Makanya ibu-ibu kalau siang itu ada pecah ya gelas, pecah piring, pecah itu pot bunga sama anak atau cucu, tahan. Saya puasa. Jangan dimarahi.
Karena marah itu sudah loss. Apalagi kalau sudah marah, setan sudah masuk. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari setan. Dan orang kalau marah berarti dia sudah dikuasai setan. Kan orang yang berpuasa apa tadi? Dibelenggu setan kan? Berarti orang kalau imsak, kalau dia menahan itu setan akan masuk. Bila dia sudah marah berarti setan sudah lepas untuk dirinya. Maka puasanya sudah habis. Tidak lagi nilai puasanya di hari itu. Itulah bahasa Nabi, betapa banyaknya orang yang berpuasa, tapi hasil puasanya tidak lebih dari hanya sekadar menahan haus dan lapar saja. Inilah orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang merugi dalam puasanya. Siapa yang merugi? Dia kehilangan ampunan, dia kehilangan pahala yang berisap, disebabkan dia hanya menahan makan dan minum, tapi tidak menahan lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, walaupun dia tidak mulai, walaupun orang lain yang memulainya, tapi dia merespon, ya, ucapan orang itu dengan ucapan yang setara atau yang lebih baik, lebih buruk daripada ucapan orang itu, maka dia akan kehilangan semua, ya, pahala puasa. Dan inilah manusia yang merugi, ya, selama dia, ya, melaksanakan ibadahnya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.